coba kan dengan lebih fun, lebih menarik, lebih santai. Kita akan membahas tentang mental health atau kesehatan anak mental milenial untuk zaman sekarang, zaman no, zaman generasi Z. Gimana tanggapan broku untuk anak-anak sekarang yang terlalu banyak main sosmed daripada main seperti dulu lah, kita main bola, main kelereng, main congklak lah. Ya, menurutku sosmed zaman sekarang itu lebih banyak berpengaruh daripada sosmed zaman dulu. Beda hanya zaman-zaman kita ya bro. Zaman kita, zaman tahun 90-an lah, 2000-an. Itu belum ada yang namanya Instagram, Facebook udah ada. Instagram, terus TikTok, apalagi TikTok. Sekarang hampir semua remaja punya aplikasi yang namanya TikTok. Nah, aplikasi TikTok itu apa ya? Itu cepat sekali membuat viral, membuat terkenal dengan kreativitas, dengan sisi positif dan juga ada yang sisi negatifnya. Menurut kamu gimana, bro? Ya kalau soal TikTok ya, dengan sekarang TikTok tuh ya itu mudahnya untuk banyaknya terpengaruh hal-hal dari TikTok kan, tahu kan dari kita gimana menyaring untuk mendapatkan hal sisi positif atau negatifnya lah. Tapi ya kebanyakan tahu sendiri lah, kalau sosmed tuh kalau nggak ada yang mengontrol lah, saya sebagai orang tua sih lebih banyak sisi negatifnya. Terus ini fenomena apa ya dari kita lah, sebagai kurangnya interaksi gara-gara main gadget. Nah, itu juga sering apalagi di tongkrongan ya. Bisa, kita Nah, sering itu main HP daripada ngobrol sama temen ya. Lebih sering nyimak HP sendiri, apa balas pesannya, fokus balas pesannya dari ayang mungkin. Pahit ya. Nah, terus teman kayak udah pada fokus sendiri, dianggurin. Ya Pak, hanya punya dunia sendiri masing-masing lah Ya, di tongkrongan. udah beda kalau zaman dulu kan kalau kita masih SMS, WA masih belum, paling cuma BBM. Nah, itu masih asik ngobrol. Ya, lebih sering interaksi lah sebagai teman lah. Lebih interaksinya lebih ada. Nah, auranya beda kalau bicara sama fokus HP di samping itu, auranya susah banget untuk berbicara, apalagi udah kayak orang tuli menurut. Ya, benar. Ya. Kayak dipanggil, "Bro, ngapain, Bro?" Apa ya? Nah, masih kalau dipanggil, tadi apa ya? Udah gitu, nyaut-nyaut, nggak jelas gitu. Nah, itu sih menurutku kalau soal pas main HP. Jadi kita bahas sisi negatifnya ya saat kita mungkin kumpul sama teman-teman ya. Terus kalau ya sisi positif dari sosmed itu, kita bisa bikin konten, terus Mudahnya bikin mencari karya, informasi. dapat informasi dari internet, banyak sekali lah itu dari internet yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, itu terus banyak hal juga yang ada di sosmed itu, kreativitas. Terus selain kita menunjukkan karya, kita bisa mendapatkan uang dari situ, entah kita jadi content creator, terus apalagi ya, pokoknya banyaklah itu. Influencer juga bisa. Ya. Sekarang banyak influencer dari TikTok kan viral itu. Ya, itu banyak. Terus nanti kan endorse ada. Ya, kalau ada ya. Kalau ada ya. Sama tahu ya endorse ya. Terus ya semoga harapan penontonnya juga banyak ya. Itu kan bisa buat popularitas atau menjunjung semangat kita lah untuk bikin selalu karya karya-karya yang lebih terus, baik lah ke depannya lah. ya, semakin banyak. Terus harapannya juga kalau kita membuat karya kan bisa didengar masyarakat. Terus nanti kan kita ke depannya membuat karya kan untuk masyarakat juga. Ya bagi hiburan, sebagai tontonan edukasi. Nah, itu masih banyak lagi lah pokoknya yang perlu kita kaji tentang sosmed yang di sekarang ini. Itu menurut kamu.
dari kita bahas dari sisi positif dan negatif soal sosmed yang digunakan. Mungkin bagi kita anak muda ya, yang mengalami dari kita generasi 2000-an lah, dari generasi yang kita dari mengenal zaman Zaman- Facebook itu. ya kita sering interaksi lah dulu lah. Jadi kalau kita lihat anak-anak sekarang tuh kaget, main HP coy, apa ini game, app, wah. Dipanggil orang tuanya gitu, nak beliin telur, nak, sik bu, delete, sik bu, delete tekan maghrib. Sering lupa Sering. kelamaan main HP itu sampai lupa membantu orang tua, terus belajar mungkin, terus dunianya bermain cuma gadget aja. Gadget aja sih. Enggak kita kayak dulu main kelereng, bola, sepak bola. Anak-anak kecil sekarang kan cuma ini Duduk dan main HP, di dalam HP juga ada bola. Iya, Enggak real menurutku kamu. Gak ada yang gerak untuk tubuh lah. Iya. Jadi kan tubuh sering cuma sakit. diam, yang gerakan cuma Tangan. HP-nya. Tangannya. Ya, kan? sama tangan. Untuk ya kita banyak ya bahas soal sisi negatif dan positif untuk dunia gadget, untuk mungkin anak-anak zaman sekarang lah. Jadi ini teman-teman, untuk penggunaan gadget tuh sewajarnya aja lah, nggak melulu soal kita tuh gadget lah, perlunya kita juga interaksi di dunia real, di dunia nyata lah. Perlu kita ngomong sama orang tua, ngobrol sama temen, ya nggak melulu soal gadget. Dan kita juga ada keresahan ya, kita mungkin pengen kita bicarakan ya soal isu percintaan. Galau kalau kita Kalau punya anak muda itu galau ya, parah kok ya. parah kalau Parah total. mengenal cinta itu sebenarnya tergantung mindset kitanya. Iya benar. Kalau kitanya berpikir cinta itu kita bahagia, nah itu insya Allah kedepannya kalau kita berpikir bahagia, nah kedepannya kemungkinan kita juga happy, enjoy. Kalau kita menjalani dengan tidak bahagia karena faktor sesuatu, karena soal cinta itu menurut aku tidak hanya bahagia dan tidak hanya bahagia itu saja, ada yang sedihnya, ada yang galaunya, susahnya, perjuangannya. Nah kita harus menerima semua itu. Ya dari mungkin menurutku ya, pandangan juga ya, cinta itu gimana kita menerima semua kekurangan, kelebihan, dan gimana kita mau menutup semua itulah, saling melengkapi ya. Untuk cinta ya mungkin sebagai kita anak muda lah, saat kita belajar dari orang lain lah, kita menemukan orang lain baru lah. Mungkin kita anggap kalau sekarang itu julukannya itu rumah, ya, tempat itu pulang, ciwaks. Tempat itu pulang. Jadi ya sebagai anak-anak ya lebih ke menyikapi lebih baik lah. Kalau mungkin kita dijauhin dari dia, mungkin bukan dia yang terbaik, ya kita harus menerima, bukan terus galau mendem. Wah, wis anak muda nih, kapan majumu lu? Lebih baik gerakannya positif, sholat, berkarya mungkin ya. Ya betul, kita harus mengisi waktu-waktu kalau galau itu sebenarnya hanya sesaat, kita hanya memikirkan dia sesaat. Kemudian itu setelah itu kan kita ada masanya galaunya. Nah kita mengisi dengan hal-hal positif. Terus kalau lagi galau memikirkan dia, kita cari kesibukan sendiri. Ya, Nah, yang lebih ke kitanya sendiri lah buat nenanginnya gimana. Hatinya. Bukan malah gini, saat kita mungkin udah bener-bener nggak sama dia lagi lah, bukan cari tempat baru bro, tapi lebih ke gimana ngertiin kita untuk mungkin kedepannya kalau kita punya pasangan ya tahulah gimana untuk nge-treatnya kedepannya lebih baik, daripada kita nyari yang baru ujungnya sama kan, juga kita ya dua kali masuk lubang yang sama kan. Iya, kita harus bisa mengintrospeksi diri, kekurangannya kita di mana, terus kesalahan kita apa. Nanti kan kita bisa belajar dari situ untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang membuat kita kalau gelisah, resah itu. Jadi anak senja harus kasih lagu gitu. Iya. Sad boy. Muncul kata-kata sad boy gitu. Cintaku kau tolak, dukunku bertindak. Kalau berat. Itu berat nih. Kita bahas soal percintaan ini tadi juga
semoga dari omongan kita tuh membuka lah wawasan buat kalian untuk para anak muda yang untuk lebih berpikir positif lagi, lebih ke kalau punya pasangan ya kita jaga lebih baik ke depannya gimana, bukan buat main-main atau gimana. Saat kamu udah ngomong cinta terus bilang di chat, aku tuh rumah bagiku, aku tuh pengennya cinta sama kamu, udah bla 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 bla, ujung-ujungnya ada yang lebih menggoda, kamu berpaling dari dia kan juga kan ya menelan omongan sendiri lah jatuhnya kan. Yang penting itu sekarang komitmen, terus effort, saling jujur, dan percaya satu sama lain. Kalau menurutku kalau sisi cowok itu kita harus menunjukkan effort kita ke cewek. Tapi sebaliknya, kalau cewek itu juga harus memberikan feedback Effort juga sama. Iya. Kalau gini, bro, kita berbicara kalau effort ya yang tadi ya, effort ya. Effort kalau nggak dibahas tuh gimana bro? Banyak yang aku udah berjuang loh masih masa aku tenanan tapi kalau ujung-ujungnya nggak dibalas itu piye gitu. Itu banyak kayak mention di Twitter, di IG gitu. Aduh, ini nggak kayak wah aku berjuang kok kayak nggak dihargai gitu. Menurutku itu kalau effort nggak di dihargai itu, menurutku yang salah itu bukan kitanya, tapi si doinya yang salah. Kenapa? Karena kita udah berjuang semaksimal mungkin menunjukkan rasa sayang kita kan, terus udah ngelakuin hal-hal, kemungkinan hal-hal yang gila lah untuk mendapatkan perhatian itu, rasa sayang. Nah itu kemungkinan si ceweknya kalau yang mungkin dari kita kan sebagai cowok kan mungkin udah effort, sudah semaksimal mungkin lah melakukan. Mungkin kalau masih sama ceweknya masih nggak dihargai, nanti dulu lah. Gitu. Kita sadar diri aja. Nah kita masih banyak kok orang yang mau menerima perjuangan kita, menerima effort kita. Nah bukan cuma cewek itu aja. Mungkin kita suka, tapi cewek kan juga berhak nolak. Punya pilihan. Kita juga punya pilihan, cewek itu juga punya pilihan. Nah kita nggak bisa memaksa pilihan orang lain kan. Nah itu menurutku kalau effort itu harus ada feedbacknya. Kita ngasih, kita juga diberi gitu ya. Iya, simpelnya kayak gitu. Tapi ya kalau kita sebagai orang ya jangan berharap diberi kalau kita ngasihnya itu juga kurang. Tapi juga kalau kita udah ngasih yang maksimal nggak dikasih balik ya kita lebih baik, kita sudah melakukan yang terbaik lah untuk dia. Nah itu maksud saya juga gitu, yang simpelnya lah cara-caranya itu. Kalau lagi kangen itu gimana bro? Kalau spill cerita dulu dikit ya, iya. Dari mungkin percintaan dulu lah ya. Sama yang dulu itu lebih ke gimana kalau kangen gitu, rindu ya gimana caranya meluangkan waktu untuk ketemu lah. Satu hari itu buat ketemu, ngobrol, mungkin main, makan. Jadi lebih ke mungkin saat dia ada saya pas di posisi apa di sampingnya lah. Ya. Lebih aku kemarin tuh pengen ceritain nggak jadi gitu. Aku pengen ketemu, pengen pipitan, pengen jalan-jalan, pengen makan ya kita ya cuma ngasih hal-hal simpel yang penting ada untuk dia. Tapi satu hal gini, boleh kita punya rasa lebih pada pacar kita, tapi jangan lupa orang tua itu nomor satu lah. Nah, selama masih ada orang tua loh, kita dulu pernah menyesal gini, ada cerita lah. Gimana itu? Jadi lebih banyak effort ke dia daripada orang tua. Jadi ada buat waktu ke orang lain, tapi waktu ke orang tua jarang. Sekarang tuh udah pisah udah nggak sama dia, itu jadinya menyesal di belakang lah. Ya menurutku itu pas bener-bener cinta. Ya bener. Terus kita lupa kan orang tua. Ya, hanya fokusnya itu ke si dia. Ya itu sebagai cinta gila ya. Hal-hal yang berlebihan menurutku. Jadi ya gimana sih kita memberi waktu walaupun sebentar ya buat ngobrol, mungkin lah telepon, chat, atau ketemu apa saat mungkin kita sama-sama free kita main lah. Itu lebih kita ngasih ke waktu dan kitanya untuk dia. Jadi kayak benar-benar dihargai kalau aku tuh anak di kowe loh. Iya.
kalau si doinya nggak boleh dibolehin keluar sama orang tuanya, tapi kepengen ketemu soalnya udah kangen. Nah itu gimana? Ya lebih ke kita ngasih ngerti dulu, mungkin soal mungkin hari ini atau minggu kedepannya nggak bisa ketemu gara-gara mungkin orang tuanya nggak bolehin, atau mungkin nggak, dari orang tuanya mungkin ada aturan ya. Kita kan nggak tahu ya dari segi perspektif mungkin rumah tuh seperti apa lah, keluarga kan beda-beda, mungkin dibiarin keluar nggak masalah, nggak usah izin atau gimana. Tapi ya saat mungkin nggak dibolehin itu kita bersabar, mungkin kita sering-sering interaksi dari ya WhatsApp lah atau Instagram atau Telegram, ngasih waktu lah, lewat chatan dulu lah. Kalau mungkin bolehin diizinin ya kita bisa mungkin langsung kita meluangkan waktu ya langsung. Nah kalau aku sih lebih saling mengertiin Satu sama lain ya. Kita kasih tahu ke dia kalau oh iya kalau lagi nggak dibolehin, ya udah kan masih ada hari yang berikutnya atau next waktu yang lain kan masih ada kan. Nah nggak harus, kalau kangen nggak harus sekarang, tapi dalam hati ingin ketemu gitu loh. Nahan dia kan rindu ya, nahan lah intinya. Kata tadi lah, rindu itu berat, biar aku saja. Rindu itu sebenarnya berat sekali, apalagi kalau sama seseorang yang kita sayang. Ya agak sepil cerita dikit ya, dulu kan rantau di Jakarta ya 4 tahun, jadi ya rindu ke rumah tuh sangat-sangat rindu banget. Pulang pengennya tuh kumpul sama orang tua, kumpul sama teman, makan sama orang tua, ngobrol sama teman-teman. Kadang-kadang gini mikirnya tuh kalau kita punya uang lah, ngobrol sama temen gitu, ya jajan aja kayak gitu. Iya. Kumpul lah, penting kumpul lah, nggak usah. Penting kumpul lah. Yang penting kumpul, ngobrol, cerita tuh asik bro, daripada mungkin ini loh, kita ada meluangkan waktu hal yang terbaik buat dia tapi ujungnya dihianati ya juga sakit ya. Lebih baik dulu yang planning pertama apa sih, pengen pulang gitu, orang tua ya udah orang tua dulu, bahagia orang tua. Udah ya kalau sama doi ya doi nggak ada ya temen lah, kita ngobrol cerita gitu loh. Jadi nggak melulu soal cinta lah. Cinta tuh boleh, cinta tuh nggak harus cinta pada orang lain, cinta pada diri sendiri tuh ya. Susah loh. Kadang cinta kita diri sendiri tuh kadang lupa gitu, merawat kita sendiri, kadang nggak makan mungkin, apa mungkin kita nggak tahu jam istirahat kita berantakan, kadang gitu agak overthinking berlebihan. Itu wah ganggu mental juga, sama itu ganggu mental. Kita sering juga kalau mencintai seseorang itu lebih dari cinta ke diri sendiri. Ya, itu sama. Nah, itu kan masih ngelakuin sampai sekarang. Nah, apalagi kalau kita udah masuk ke overthinking. Nah, itu overthinking. Overthinking itu sebenarnya itu menurutku kalau overthinking itu banyak faktor dan banyak sebab. Entah dari kitanya sendiri, entah dari si doinya. Menurutku gitu sih. Kalau overthinking itu kalau dari diri kita sendiri, kita memikirkan yang belum tentu kejadian. Nah itu menurutku yang bikin overthinking. Kayak misalnya kalau kita nggak dikabarin, nah itu kan kita berpikirnya itu, wah dia jalan sama siapa, dia kemana, terus itu kan. Nah itu yang membuat negatif. Seharusnya kan kita bertanya dulu, kalau itu kamu kenapa, apa gimana gitu kan, nggak ada kabar. Nah itu si doi harus juga menjelasin atau ngasih kabar. Harusnya juga kan. Nah itu menurutku itu. Nah biar nggak saling overthinking kan, itu harus mengasih kabar satu sama lain. Nah itu kalau overthinking itu menurutku berat sih. Ya menurut dari segi itu ya, dari segi pandangan itu sih overthinking itu boleh ya sebagai kita, kalau kita punya pasangan lah. Overthinking itu manusiawi lah. Kalau dibilang overthinking kamu tuh ngarang aku, kamu tuh kayak gini, ya kalau kamu desain tuh kayak gitu loh. Maksudnya mungkin dari kitanya udah ada komitmen, kamunya ada komitmen loh. Jadi ya overthinking tuh boleh. Jadi dari gimana kita ngasih tahu kenapa kita overthinking, mungkin kenapa kita kayak gini ya, kita harus ada penjelasan lah di belakangnya. Nggak langsung kamu ngejudge gini, kamu nggak ada pengertian, nggak ada mungkin nggak ada jelasinnya lah di belakangnya lah. Jadi ya
overthinking itu wajar bagi manusiawi. Jadi kalau dibilang overthinking itu apa hal ada sebuah penonton TikTok lah kemarin, ada cewek bilang gini, so kok overthinking ngebebasin aku apa aja gini. Ya kan orang kan beda-beda ya maksudnya dari cara ngatur dirinya untuk pasangannya lah. Jadi ya kalian nggak boleh ngejudge kalau orang tuh sama atau overthinking tuh kayak gini, nggak usah cari pasangan yang overthinking ini. Overthinking ada yang baik juga loh bro. Jadi ya gimana kita nyikapinya lah. Tergantung kita yang menyikapi overthinkingnya itu sendiri ya. Iya benar. Overthinking itu kalau sebenarnya itu seseorang yang menurutku itu sayang tapi agak berlebihan, khawatir, tapi itu baik sebenarnya. Iya benar. Ada juga mungkin gini bro, dari perasaan gue sih dari pandanganku sih mungkin dari masa lalunya pernah disakiti. Nah itu juga perlu. Baik. Apa yang namanya itu sekarang itu ini apa namanya itu trauma. Nah trauma ada ya isu ya. Nah itu menurutku itu orang-orang yang disakiti oleh masa lalunya, nah, mencoba untuk sembuh tapi itu masih ada rasa-rasa sakit hati yang berlebihan. Nah, kemungkinan disakiti oleh masa lalunya, terus mencoba memperbaiki, terus khawatir lagi akan tersakiti hatinya. Nah, itu menurutku itu juga yang dialami oleh masa lalunya. Itu membuat seseorang menjadi lebih trauma, lebih khawatir ke depannya. Nah itu menurutku kalau soal overthinking itu kita bahas soal percintaan itu lebar lah, dari tadi mungkin luas dari kita overthinking, terus gimana kita ngasih feedback sama effort, terus soal gimana kita hanya menyikapi diri kita sendiri itu gimana. Jadi kita bahas dari awal, kita temanya mental health itu bukan kita bahas kesehatan mental juga ya, tapi soal mungkin isu-isu soal diri kita, mungkin menghadapi percaya diri kita lah. Mungkin susahnya kita percaya diri itu ya nek bosone blebernya ngendi-ngendi gitu. Kayak mungkin percintaan, soal mungkin kita pas kita pelajaran, kita di muka umum, di sosial masyarakat atau pekerjaan itu kita ngaruh juga, sangat ngaruh lah. Mungkin kita nggak percaya diri, 1, 2 susahnya interaksi dengan orang, terus susahnya kita adaptasi dengan tempat. Saya juga ngerasain sendiri lah, pernah kayak gitu di posisi seperti itu jauh dari rumah, kayak ini kok bukan tempatnya gitu, terus jauh dari orang tua itu susah. Yang setiap hari kadang maem jiko kayak mangan boleh dewe lah itu kan. Jadi banyak yang kita bahas itu banyak banget. Kita dari segi apapun kita bahas itu bakal melebar kemana-mana. Jadi kita sekiani dulu dari kita berdua, bro kita ini untuk pembahasan soal mungkin tadi ya, soal kita bahas fun aja lah ya. Mungkin cuma sekedar disclaimer dulu ya, ini cuma keresahan kita atau opini pendapat pribadi masing-masing tanpa ada menyangkut pautkan orang lain lah di sini. Orang lain, apa menyindir orang lain, tidak. Jadi ingin terima kasih untuk yang kalian sudah nonton video ini dan mungkin support dari kalian, semoga kalian nonton terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.